Berjumpa kembali dengan saya, Sam, teolog Protestan Karismatik di BFM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan satu topik penting dalam soteriologis, yaitu tentang pendamaian. Di dalam video episode 1, saya telah menjelaskan pentingnya pendamaian serta memberikan definisi atas kata tersebut. Pada video episode 2, saya telah menjelaskan makna dasar dari pendamaian yang dikerjakan oleh Kristus di kayu salib melalui kematiannya. Pada episode 3, saya menjelaskan dua aspek pendamaian dan penerapannya. Dan pada episode 4, saya telah menjelaskan tentang jangkauan pendamaian yang tidak terbatas. Nah, pada episode 5 ini saya akan menunjukkan bahwa doktrin pendamaian tidak terbatas tidaklah sama dengan universalisme sebagaimana yang telah dituduhkan oleh beberapa orang yang kurang memahami hal ini. Pertama-tama, saya menegaskan bahwa berdasarkan penjelasan dari 4 episode sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan pendamaian yang alkitabiah adalah pandangan yang mengajarkan bahwa seluruh dunia telah didamaikan dengan Allah melalui kematian Kristus, tetapi bukan mengajarkan bahwa seluruh dunia akan dan telah diselamatkan. Doktrin pendamaian tidak terbatas menolak pandangan yang menyamakan pendamaian dan keselamatan. Karena menurut pandangan pendamaian tidak terbatas, istilah pendamaian dipakai untuk menjelaskan tindakan Allah yang mengangkat penghalang antara Allah dan manusia karena dosa melalui kematian Kristus supaya manusia memperoleh keselamatan. Sedangkan istilah keselamatan dipakai untuk menyatakan tindakan Allah di dalam Yesus Kristus yang membebaskan manusia dari kematian kekal dengan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Selanjutnya, menurut pandangan pendamaian tidak terbatas, bahwa pendamaian yang alkitabiah mengajarkan dua aspek pendamaian, yaitu aspek objektif, bahwa manusia telah didamaikan dengan Allah sebelum beriman dan manusia dinyatakan dapat diselamatkan. Dan aspek subjektif, yaitu bahwa manusia didamaikan dengan Allah pada saat ia percaya. Aspek yang pertama dari pendamaian tersebut bersifat universal dan berhubungan dengan penyediaan dan tawaran keselamatan serta nilai yang tidak terbatas dari pendamaian itu. Sedangkan aspek yang kedua bersifat pribadi individual dan berhubungan dengan penerimaan keselamatan secara pribadi melalui iman kepada Yesus Kristus. Kedua, jika pendamaian yang dimaksud Rasul Paulus misalnya seperti dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-19 dianggap sinonim atau sama dengan keselamatan, maka kelihatannya hanya akan menghasilkan dua alternatif, yaitu satu, kita digiring dan dipaksa untuk menyimpulkan bahwa seluruh dunia yang didamaikan itu selamat, yang berarti keselamatan universal. Ini sama dengan universalisme. Atau dua, bahwa kata dunia yang dimaksud hanya menunjuk pada orang-orang pilihan. Dengan demikian nilai dan manfaat dari pendamaian itu terbatas. Nah, doktrin pendamaian tidak terbatas, unlimited atonement, telah banyak disalahpahami dan oleh beberapa orang secara sepihak dan seenaknya disimpulkan dan dianggap sama dengan universalisme. Sekali lagi hal ini salah. Memaksakan pendapat bahwa ajaran pendamaian tidak terbatas sama dengan ajaran universalisme menunjukkan kecacatan logika strawman dan membuktikan kurangnya pengetahuan tentang ajaran ini. Hal ini seperti yang telah saya sebutkan di atas, terutama karena menganggap bahwa istilah pendamaian itu sinonim dengan istilah keselamatan. Tidak, istilah pendamaian dan keselamatan adalah istilah yang tidak sinonim, dan karena itulah maka doktrin pendamaian tidak terbatas yang alkitabiah mengajarkan bahwa seluruh dunia telah didamaikan dengan Allah melalui kematian Kristus, tetapi bukan mengajarkan bahwa seluruh dunia akan dan telah diselamatkan. Sekali lagi, doktrin pendamaian tidak terbatas yang alkitabiah mengajarkan bahwa seluruh dunia telah didamaikan dengan Allah melalui kematian Kristus, tetapi bukan mengajarkan bahwa seluruh dunia akan dan telah diselamatkan. Ketiga, ketika membahas tentang luasnya penebusan melalui karya Kristus, maka kita tidak dapat menghindari pertanyaan klasik, untuk siapa Kristus mati? Apakah Kristus mati untuk dosa seluruh umat manusia, ataukah hanya untuk sekelompok orang pilihan saja yang dipilih oleh Allah untuk menerima anugerahnya yang menyelamatkan?
Profesor Millard J. Erickson menjelaskan, karena kematian Kristus memiliki nilai yang tak terhingga, maka kematian tersebut cukup untuk semua orang pilihan tanpa memandang jumlahnya. Nah, yang dipersoalkan sebenarnya ialah apakah Allah mengutus Kristus untuk menyediakan keselamatan bagi semua orang atau hanya bagi semua orang yang telah dipilihnya. Jawaban kita tergantung pada pengertian kita mengenai urutan logis dari ketetapan-ketetapan Tuhan, kata Profesor Erickson. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Profesor Charles C. Ryrie. Pandangan-pandangan di atas, yaitu penebusan terbatas dan tidak terbatas, berhubungan dengan pertanyaan tentang urutan ketetapan Allah. Nah, karena itu perlu bagi kita untuk meninjau kembali ajaran tentang ketetapan Tuhan ini berdasarkan 3 pandangan lapsarian berikut dalam cuplikan video saya sebelumnya. Dari kata lapse ini muncul istilah lapsarian. 3 variasi utama berkaitan dengan urutan logis dari ketetapan Allah adalah supralapsarian, infralapsarian, dan sublapsarian. Sekali lagi, 3 variasi utama berkaitan dengan urutan logis dari ketetapan Allah yang dikaitkan dengan lapsarian adalah supralapsarian, infralapsarian, dan sublapsarian. Nah, berikut ini ringkasan urut-urutan ketetapan Tuhan yang dikutip dari berbagai sumber dalam karya para pakar teologi seperti Millard J. Erickson, Henry C. Thiessen, Charles C. Ryrie, Paul N. Charles F. Becker, dan Louis Berkoup. Yang pertama, supralapsarian dengan urutan logis, pemilihan, penciptaan, kejatuhan, dan penyediaan. Supralapsarian ini meletakkan ketetapan pemilihan mendahului ketetapan penciptaan, ketetapan kejatuhan, dan ketetapan penyediaan. Dengan menempatkan ketetapan pemilihan mendahului ketetapan penyediaan, secara logis pandangan ini mengarahkan untuk meyakini bahwa dalam pemikiran Tuhan, dari sejak semula sudah ada rencana mengenai kelompok orang-orang yang terpilih dan kelompok yang terhilang. Dengan kata lain, keselamatan hanya disediakan bagi orang-orang yang terpilih. Ketetapan mengenai penciptaan dan kejatuhan hanyalah sekedar rencana pencapaian tujuan pemilihan tersebut. Karena secara logis disimpulkan bahwa Allah menciptakan umat manusia lalu menetapkan kejatuhan sehingga ia mempunyai orang berdosa untuk diselamatkan. Akhirnya kesimpulan logis menurut pandangan ini bahwa jangkauan penebusan bersifat terbatas, limited atonement, hanya pada orang-orang terpilih. Yang kedua, infralapsarian. Dengan urut-urutan logis, penciptaan, kejatuhan, pemilihan, penyediaan. Nah, berbeda dengan pandangan supralapsarian, maka infralapsarian ini menempatkan ketetapan penciptaan dan ketetapan kejatuhan di depan ketetapan pemilihan. Dan secara logis menyimpulkan bahwa Allah menyediakan keselamatan karena adanya kejatuhan. Dan bahwa bukan ia yang menyebabkan manusia mengalami kejatuhan, sehingga ia memiliki orang-orang berdosa untuk diselamatkan. Dengan menempatkan pemilihan di depan penyediaan sebagaimana supralapsarian, maka infralapsarian mengarahkan untuk meyakini kesimpulan logis bahwa jangkauan penebusan bersifat terbatas hanya untuk orang-orang yang terpilih. Sekarang yang ketiga, sublapsarian. Dengan urut-urutan logis ketetapan Tuhan, yaitu penciptaan, kejatuhan, penyediaan, dan pemilihan. Sublapsarian sependapat dengan infralapsarian dalam menempatkan ketetapan pemilihan di belakang ketetapan penciptaan dan ketetapan kejatuhan. Tetapi sublapsarian berbeda dari infralapsarian dan supralapsarian dengan menempatkan ketetapan penyediaan di depan ketetapan pemilihan. Secara logis, pandangan sublapsarian ini mengarahkan pada kesimpulan bahwa jangkauan pendamaian
bersifat tidak terbatas, unlimited atonement, yaitu bahwa keselamatan telah disediakan bagi seluruh dunia dan bahwa Allah telah menetapkan orang-orang tertentu, yakni orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. Nah, menurut Millard J. Erickson, pandangan ini merupakan pandangan Calvinis moderat. Ia menjelaskan bahwa menurut pandangan ini secara logis Allah terlebih dahulu menetapkan untuk menyediakan keselamatan, lalu kemudian memilih beberapa orang untuk menikmatinya. Nah, perhatikan ringkasan dari 3 pandangan lapsarian di atas sebagai berikut. Supralapsarian, pemilihan, penciptaan, kejatuhan, dan penyediaan. Infralapsarian, penciptaan, kejatuhan, pemilihan, dan penyediaan. Sementara itu sublapsarian, penciptaan, kejatuhan, penyediaan, pemilihan. Perhatikan juga diagram berikut ini. Ringkasnya, dengan menempatkan ketetapan penyediaan setelah ketetapan pemilihan, maka secara logis supralapsarian dan infralapsarian menegaskan pada pendamaian terbatas. Sedangkan sublapsarian yang menempatkan ketetapan penyediaan mendahului ketetapan pemilihan, maka secara logis menegaskan pada pendamaian tidak terbatas. Sekarang yang keempat, saya berpendirian pada pandangan sublapsarian dari Calvinis moderat ini dalam hal urut-urutan ketetapan Tuhan. Karena itu saya mengikuti teolog-teolog seperti Charles C. Ryrie, Paul N. Millard J. Erickson, August H. Strong yang menerima ajaran tentang jangkauan pendamaian yang bersifat unlimited atonement atau bersifat tidak terbatas dengan penegasan-penegasan sebagai berikut. 1. Perlu ditegaskan bahwa pengikut pandangan pendamaian tidak terbatas berbeda dengan universalisme. Pengikut ajaran universalisme ini beranggapan bahwa semua orang cepat atau lambat akan diselamatkan. Ajaran yang lebih baru dari universalisme mengajarkan bahwa semua orang saat ini diselamatkan, meskipun semuanya tidak menyadari hal itu. Nah, ajaran universalisme ini sangat berbeda dari pandangan pendamaian tidak terbatas dari Calvinis moderat. Profesor Charles C. Ryrie menegaskan penganut paham penebusan yang tidak terbatas bukanlah orang-orang universalis. Mereka tidak percaya bahwa pada akhirnya semua orang akan diselamatkan. Pandangan mereka juga tidak mengharuskan atau secara logis membawa pada kesimpulan yang menyimpang itu. Nah, memaksakan hal ini berarti menciptakan orang-orangan pemikat kepercayaan, kata Profesor Ryrie. Atau dengan kata lain, memaksakan pendapat demikian sama dengan cacat logika strawman. Selanjutnya, Profesor Ryrie menegaskan, dengan kata lain, penganut paham penebusan tidak terbatas mengakui bahwa penebusan itu adalah terbatas maupun tidak terbatas. Tampaknya hal ini dihubungkan oleh Ryrie dengan luasnya jangkauan pendamaian. Karena Ryrie dengan jelas mempertanyakan, adakah ayat-ayat Alkitab yang meluaskan jangkauan pendamaian di luar mereka yang terpilih? Ryrie mengakui berdasarkan pertimbangan eksegesis dan teologis bahwa pendamaian disediakan bagi semua orang, tetapi hanya efektif bagi orang-orang terpilih. Ryrie kemudian menegaskan juga semua orang tersesat, termasuk juga orang-orang yang terpilih. Fakta bahwa seseorang dipilih tidak berarti menjadikan dirinya kurang tersesat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak terpilih. Siapapun yang ingin diselamatkan harus percaya Bapa akan menarik orang itu, namun ia harus datang. Yohanes pasal 6 ayat 37 sampai 44. Penegasan kedua, pengikut pandangan pendamaian tidak terbatas berbeda dengan Arminianisme. Pandangan pendamaian tidak terbatas dari Calvinis moderat ini menurut Millard J. Erickson adalah
bahwa menurut pandangan ini, secara logis Allah terlebih dahulu menetapkan untuk menyediakan keselamatan, lalu kemudian memilih beberapa orang untuk menikmatinya. Selanjutnya, Profesor Miller menegaskan, orang yang menafsirkan bahwa pandangan yang saya kemukakan inilah pandangan Arminianisme, perlu diingatkan bahwa yang membedakan Calvinisme dengan Arminianisme bukanlah pandangan tentang hubungan di antara ketetapan untuk menyediakan keselamatan dan ketetapan untuk menganugerahkan keselamatan kepada beberapa orang dan tidak menganugerahkan kepada orang lain. Sebaliknya, hal yang menentukan ialah bahwa ketetapan untuk memilih itu berdasarkan semata-mata pada kehendak Allah yang mutlak berdaulat, Calvinisme, atau juga berdasarkan pada pengetahuannya sebelumnya mengenai jasa dan iman dalam diri orang terpilih, pandangan Arminianisme. Di situ perbedaannya antara pandangan Calvinis moderat dari pandangan Arminianisme. Sekarang penegasan yang ketiga. Pengikut pandangan pendamaian tidak terbatas beranggapan bahwa luasnya ruang lingkup penyediaan keselamatan tidak terbatas, tetapi penerapannya, aplikasinya terbatas. Nah, dengan melakukan pembedaan luasnya penyediaan dan terbatasnya penerapan, hal inilah yang membedakannya dari teologi reformit atau reform. Charles F. Baker telah mengamati dan memberi tanggapan. Ia menulis, kelihatannya Berkap dan para ahli teologi reformit lainnya menggunakan kata menyediakan dengan pengertian bukan hanya menyediakan tetapi nyatanya mengenakan. Selanjutnya Baker menjelaskan di pihak lain, ketika para ahli teologi yang membedakan antara luasnya penyediaan dan luasnya pengenaan, kelihatannya mereka tidak maksudkan penyediaan berarti pengenaan sekaligus. Jadi letak masalahnya kelihatannya ada pada soal pendefinisian istilah seperti yang saya sebut di atas tadi. Karena itu, mengingat pentingnya ajaran yang seimbang antara ruang lingkup penyediaan pendamaian dan penerapan, maka perlu dijelaskan lebih lanjut. Sekarang yang kelima, berdasarkan penjelasan di atas, perlu bagi kita untuk membedakan antara penyediaan pendamaian dari penerapannya. Saya mendefinisikan penyediaan sebagai berikut. Allah telah menyediakan keselamatan di dalam Yesus Kristus bagi semua orang, sekalipun tidak semua orang diselamatkan karena mereka menolak Kristus. Definisi ini sudah cukup jelas untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan luasnya jangkauan pendamaian, yaitu apakah keselamatan itu untuk semua orang ataukah terbatas hanya untuk sebagian orang tertentu. Nah, kematian Kristus adalah untuk kebaikan umat manusia dan Allah tidak membatasi siapapun dalam penyediaan kematiannya. Merupakan belas kasih Tuhan agar semua orang diselamatkan, 2 Petrus 2 ayat 9. Dalam penyediaannya Allah memberikan kesempatan yang sama untuk semua orang. Yohanes 3 ayat 16, Roma 10 ayat 34, 2 Korintus 5 ayat 15, 1 Timotius 2 ayat 4, Ibrani 2 ayat 9. Tuhan telah menyediakan keselamatan untuk semua orang dan Roh Kudus meyakinkan manusia agar menerima keselamatan. Walaupun demikian, Alkitab juga mengajarkan bahwa tidak semua orang akan diselamatkan. Hal ini merupakan misteri Allah dalam pemilihan dan terjadi karena penolakan manusia atas Injil dan ketidakpercayaan kepada Yesus Kristus. Yohanes 5 ayat 10, 2 Korintus 5 ayat 18-20, dan Titus 2 ayat 11. Jelaslah bahwa keputusan untuk menerima atau menolak Kristus adalah tanggung jawab manusia. Menolak Kristus berarti tidak diselamatkan. Jadi apabila seseorang tidak menerima keselamatan, dalam hal ini Allah tidak dipersalahkan. Penyediaan keselamatan cukup untuk semua manusia, sebagaimana yang ditegaskan Kevin J. Conner. Allah tidak meluputkan seorang pun dalam penentuan belas kasih-Nya. Allah tidak ingin semua orang binasa. Tidak seorang pun akan dilemparkan ke neraka karena Kristus tidak mati bagi mereka. Tetapi karena mereka menolak tawaran Allah akan keselamatan di dalam Kristus. Selanjutnya, Conner mengutip Robert Clark dalam The Christ of God demikian. Pendamaian bersifat universal dalam ruang lingkupnya atau penyediaannya. Sekalipun Allah mengasihi semua orang dan Kristus mati bagi semua orang, tidak berarti bahwa semua orang akan selamat. Terlepas dari tanggapan mereka terhadap kebenaran Injil, tidak semua orang diselamatkan karena penerapan karya pendamaian Kristus dibatasi bagi mereka yang bertobat dari dosa dan percaya kepada Yesus. Orang-orang inilah yang kita sebut orang-orang pilihan.
Nah, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa keselamatan disediakan untuk semua manusia dan ketidakpercayaan kepada Injil serta penolakan terhadap Kristus merupakan faktor penyebab sehingga sebagian orang tidak diselamatkan. Tentu saja ini ada juga terkait dengan misteri pemilihan. Dengan demikian, kedua hal ini sangat penting dalam keselamatan, yaitu penyediaan dan penerapan. Sekarang yang keenam, pertimbangan eksegesis dan teologis dari pandangan penebusan tidak terbatas. Profesor Millard J. Erickson memberikan penjelasan bahwa mereka yang berpegang pada pendamaian tidak terbatas memiliki dasar ayat-ayat kitab suci pendukung yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Pertama, kategori ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kematian Kristus atau pendamaian sebagai suatu peristiwa yang bersifat universal. Kedua, kategori ayat-ayat yang menunjukkan kebinasaan orang-orang yang untuknya Kristus telah mati. Dan yang ketiga, kategori ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Injil harus diberitakan di mana-mana atau kepada semua manusia. Sedangkan Profesor Charles C. Ryrie menegaskan pendamaian bersifat tidak terbatas dengan melakukan pertimbangan eksegesis dan pertimbangan teologis. Sekarang yang kedua, Alkitab memang memperlihatkan ada 2 kelompok ayat-ayat yang berhubungan dengan jangkauan pendamaian yang dilakukan Kristus, yaitu 1, ayat-ayat yang menunjukkan pendamaian yang berdampak universal. Misalnya di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29, Yohanes 3 ayat yang ke-16, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-14 sampai 15 dan ayat 19, 1 Timotius 2 ayat yang ke-6, 1 Timotius 4 ayat 10, Titus 2 ayat 11, Ibrani 2 ayat 9, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-2, dan 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14, dan ayat-ayat lainnya. Dan 2 ayat-ayat yang menyatakan terbatasnya penerapan pendamaian itu. Misalnya dalam Matius 1 ayat 21, Matius 20 ayat 28, Markus 10 ayat 45, Yohanes 10 ayat 11, ayat 15, ayat 26, ayat 27, Yohanes 15 ayat 3, Yohanes pasal 17 ayat 24, Kisah Rasul 20 ayat 28, Roma 8 ayat 32, Efesus 5 ayat 25, 2 Timotius 1 ayat yang ke-9, dan ayat-ayat lainnya. Nah, namun kedua kelompok ini tidaklah menunjukkan pertentangan atau kontradiksi. Nah, ini yang perlu dipahami. Kedua ayat itu baik yang bersifat universal maupun yang bersifat partikular atau terbatas, kedua kelompok ayat-ayat tersebut tidak kontradiktif, tidak bertentangan apabila dijelaskan dan dipahami dari sudut pandang ajaran pendamaian tidak terbatas. Nah, kelompok ayat-ayat pertama yang bersifat universal menjelaskan tentang lingkup penyediaan dan tawaran keselamatan yang luas dan tidak terbatas. Sedangkan kelompok ayat-ayat yang kedua menjelaskan tentang penerapan dan penerimaan keselamatan yang terbatas hanya pada orang-orang percaya. Mereka inilah yang nantinya kita kenali, kita sebut sebagai orang-orang pilihan Allah di dalam Kristus. Nah, Profesor Millard J. Erickson juga menyatakan kesimpulannya demikian. Kami mendapati bahwa beberapa ayat yang mengajarkan pendamaian universal tidak dapat diabaikan begitu saja. Di antaranya ayat yang paling mengesankan ialah 1 Timotius pasal 4 ayat yang 10 yang meneguhkan bahwa Allah yang hidup disebut sebagai juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jelaslah bahwa juru selamat telah melakukan sesuatu untuk semua orang, sekalipun hal tersebut tidaklah sehebat apa yang dilakukannya untuk orang-orang percaya kepadanya. Nah, di antara ayat lain yang mengusulkan bahwa karya keselamatan Kristus bersifat universal dan sulit diabaikan ialah 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua dan Yesaya 53 ayat yang ke-6. Selain itu, sebagai tambahan, kita juga harus mempertimbangkan pernyataan seperti 2 Petrus pasal 2 ayat 1 yang menguatkan bahwa di antara orang-orang yang binasa terdapat beberapa orang yang untuknya Kristus telah mati. Tentu saja ada juga ayat-ayat yang mengatakan bahwa Kristus mati untuk domba-dombanya dan juga untuk gerejanya. Bagaimanapun, ayat-ayat ini tidak menimbulkan kontradiksi atau persoalan jikalau kita memandang ayat-ayat yang universal itu sebagai norma yang menentukan. Pastilah apabila Kristus mati untuk semua orang, tidak ada persoalan untuk beranggapan bahwa dia juga mati untuk sebagian tertentu dari keseluruhan tersebut. Nah, menegaskan bahwa ayat-ayat yang berpusat pada kematiannya untuk umatnya menuntut pengertian bahwa ia mati untuk mereka saja dan bukan untuk orang lain adalah bertentangan dengan ayat-ayat yang bersifat universal.
Sebagai tambahan, kata dunia dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 ini berasal dari kata Yunani kosmos yang menunjuk pada semua orang yang hidup di dunia dan bukan mengacu pada sekelompok orang tertentu saja. Jika Yohanes ingin menunjukkan bahwa Kristus mati bagi orang-orang atau kelompok tertentu dan bukan bagi seluruh dunia, maka ia seharusnya mencantumkan kata Yunani monon yang berarti hanya, yang menunjuk pada sebagian. Sedangkan kata menghapus dalam ayat itu adalah airon yang berarti menanggung atau menyingkirkan. Jadi kata kerja Yunani ho airon dalam ayat tersebut berarti mengangkut sekaligus juga berarti menghapus. Nah, pengertian yang paling logis dari perkataan itu menunjukkan pada soal pendamaian yang dilakukan oleh Kristus bagi seluruh dunia. Selain menyatakan universalitas pendamaian Kristus dengan menggunakan kata Yunani kosmos, dalam 1 Yohanes 2 ayat yang kedua, ini Rasul Yohanes juga menekankan universalitas tersebut dengan menggunakan kata Yunani holos, yang menekankan pengertian semua, seluruh, atau menyeluruh. Jadi berdasarkan penjelasan sebelumnya, jika pendamaian dilihat dalam terang ayat-ayat Alkitab yang jelas dan langsung, maka pastilah pendamaian itu bersifat universal dalam lingkup penyediaannya. Karena Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Yesus Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-19. Tambahan, jika pendamaian itu diterima sebagai tidak terbatas, maka ayat-ayat yang berbicara tentang Kristus mati bagi dombanya atau bagi jemaat pun tidak kontradiktif dengan ayat-ayat yang menyatakan universalitas pendamaian itu. Sedangkan kalau dipaksa bahwa Kristus hanya mati bagi domba-domba atau jemaat saja dan tidak bagi orang-orang lain juga, pemahaman tersebut telah bertentangan dengan ayat-ayat yang menyatakan keuniversalan pendamaian Kristus. Nah, dengan memperhatikan ayat-ayat tersebut secara seimbang, jelaslah bahwa jangkauan pendamaian itu bersifat tidak terbatas. Tetapi penerapannya bersifat terbatas karena manfaat dari pendamaian itu hanya bisa diterima atau efektif melalui iman kepada Yesus Kristus saja. Akhirnya, berdasarkan apa yang telah saya jelaskan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Ajaran tentang pendamaian tidak terbatas tidak hanya didasarkan pada pertimbangan logis, tetapi didasarkan atas pertimbangan eksegesis dari teks kitab suci dan pandangan teologis yang alkitabiah. 2. Kata-kata seperti dunia, seluruh dunia, semua, barang siapa adalah kata-kata yang tepat digunakan untuk menyatakan jangkauan atau penyediaan pendamaian yang tidak terbatas. Sebab jika memang penyediaan penebusan bersifat hanya terbatas, maka para penulis Alkitab telah memilih kata-kata yang sangat memprihatinkan dalam mengungkapkan fakta tersebut. Tuhan yang telah mengilhami para penulis kitab suci berkenan mengungkapkan penyediaan penebusan yang tidak terbatas dengan kata-kata verbal dan pengertian yang sebenarnya. Yang ketiga, ajaran tentang pendamaian tidak terbatas ini memberikan kepada para pemberita Injil jaminan kebebasan dalam menyampaikan berita sehingga ia dapat dengan tulus percaya bahwa ia memiliki berita yang dirancang dan yang telah menjawab kebutuhan manusia yang datang mendengarkan perkataannya. Matius 28 ayat 19, Markus 16 ayat 15 sampai 16. Karena Kristus mati bagi orang-orang berdosa dan setiap orang yang percaya dan memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Bandingkan 2 Korintus 5 ayat 15, Yohanes 3 ayat 16, 1 Yohanes 2 ayat yang kedua, Roma 10 ayat yang ke-13. Demikian yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.